Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati, saudara dan saudariku jamaah Majelis Taklim Baiti Jannati yang dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana biasanya kita berkumpul bersama setiap akhir pekan mengisi malam Ahad kita dengan thalabul ilmi, yang pada kesempatan kali ini di pekan atau Ahad keempat di bulan Agustus 2025 miladiah ini, yang bersedia menjadi tuan rumah adalah saudara kita Akhuna Irfan dan istrinya Endah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengajian rutin kita ini menjadikan keberkahan di dalam rumah tangga beliau, diberikan yakni kesehatan dan ilmu yang bermanfaat, keberkahan dan rezeki yang banyak berlimpah ruah, amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan pelajaran kita, yakni masih melanjutkan pembahasan tentang prinsip-prinsip terpenting manhaj salaf dalam akidah. Pada pertemuan pekan yang lalu kita sampai pada poin yang ke-5 ya tadi? Iya. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan poin ke-6 dari prinsip terpenting manhaj salaf dalam akidah, yakni yang ke-6, mengimani ayat-ayat yang mutasyabih dan mengamalkan ayat yang muhkam. Mengimani ayat-ayat mutasyabih dan mengamalkan ayat yang muhkam. Pengertian muhkam dan mutasyabih. Makna muhkam menurut etimologi atau bahasa, yang pertama dia bermakna al-man'u atau mencegah.
Orang-orang Arab mengatakan hakamtu wa ahkamtu wa hakamtu, yang artinya aku mencegahnya. Dari kata ini lahir istilah hakim. Apa itu hakim? Yakni orang yang mencegah kezoliman dari pelakunya. Makanya dia disebut dengan hakim. Al-Asmuni berkata, arti asal hikmah ialah mencegah seseorang dari kezoliman. Makna yang kedua muhkam secara bahasa, yakni dia bermakna al-itqan, yakni mengukuhkan, indah. Ya. Orang yang ahli dalam bidang tertentu, maka ia disebut dengan hakim. Sedangkan kata al-hukum artinya ilmu dan pemahaman. Lihat firman Allah Ta'ala, wa atainahul hukma sobiyya, dan kami berikan hikmah kepadanya, yakni kepada Nabi Yahya, selagi ia masih anak-anak. Surah Maryam ayat 12. Kata para ulama seperti Al-Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan hikmah di dalam ayat ini artinya ilmu dan pemahaman. Nanti lihat di kitab tafsir Ibnu Katsir. Kemudian makna mutasyabih menurut bahasa. Mutasyabih secara bahasa berarti tasabuh. Nah, antum kita sering dengar kan tasabuh, ya kan? Apa itu? Yakni bila salah satu dari dua hal serupa dengan yang lain. Dan subhah ialah keadaan di mana salah satu dari dua hal itu tidak lagi dapat dibedakan karena kemiripan di antara keduanya secara konkret. Apa konkret itu? Nyata ya? Nyata. Secara nyata maupun secara abstrak, yakni samar ya. Abstrak itu apa? Nggak jelas ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa utubihi mutasyabiha, yakni mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Surah Al-Baqarah ayat 25. Maksudnya sebagian buah-buahan di sorga nanti itu, ikhwan dan akhwat, yakni serupa dengan sebagian yang lain dalam hal warna, tidak dalam hal dan rasa dan hakikat. Yakni di sorga nanti ada pisang, ada nggak? Ada, tapi pisangnya beda, ya kan? Pisang sorga. Di dunia saja pisang beda. Ada pisang Ambon, ada pisang tanduk, ya kan? Apalagi pisang sorga beda. Ada pisang yang kecil yang manis, pisang lilin, manis kecil-kecil. Nah, serindit. Ya. Makanya perkara-perkara yang mutasyabihat artinya perkara-perkara yang samar, yang tidak jelas. Tasyabuh, ya kan? Makanya kita nggak boleh tasyabuh dengan orang kafir dalam hal apa? Agama. Dalam hal kekhususan mereka nggak boleh, haram. Tapi kalau sudah masyhur, sudah dilakukan semua, maka nggak apa-apa. Oleh karenanya dulu, awal-awal dulu ya, zaman penjajahan masih apa, ulama-ulama Indonesia mengharamkan pakai dasi, pakai jas. Kenapa? Tasyabuh tadi. Karena itu pakaian khasnya orang kafir, ya ini penjajah. Tapi sekarang semua udah, sampai penjual bakso ada yang lihat pakai itu dia untuk melayani. Itu cara dia dagang kan? Apa nama istilah itu? Marketingnya. Nah, jadi tasyabuh yang nggak boleh itu apa, Ikhwan? Yakni tasyabuh dalam hal agama orang di luar Islam, nggak boleh. Atau kekhususan mereka, apa saja itu. Kalau itu khusus, yakni kita langsung tahu itu orang kafir. Bisa kasih contoh nggak? Joni bisa kasih contoh nggak? Apa contohnya?
kematian. Boleh jadi. Kalau juga ada agama. Pakai ini salib misalnya. Di mana? Di leher misalnya. Di rumah. Itu nggak boleh karena tasabuh. Dan itu berkaitan dengan agama. Tapi kalau rumah mereka pakai atap, itu rumah atap boleh ya gitu rumah atap? Boleh, ini sama. Bahkan ada satu daerah tuh ya nggak peduli muslim atau tidak, semua rumahnya sama modelnya kan? Betul? Baju juga gitu. Bajunya orang Pakistan, IPB, India, Pakistan, Bangladesh, mau Islam mau kafir semuanya sama. Ya ini gamis sepotong sampai lutut, di dalamnya sirwal ya, dan sirwal seperti yang dipakai Joni lah. Biasanya sepasang itu, warnanya sama, modelnya sama, celana dan itu biasanya IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Nah itu enggak ini semua orang pakai. Cina juga gitu ya. Iya. Betulnya Indonesia juga. Baju di Jawa ya. Orang Jawa itu apa? Langkon terus yang baju yang khas Jawa itu pernah yang batik jarik itu. Nah itu mau muslim mau apa? Mau muslim pak? Masuk peci juga. Peci ini. Betul? Ini kekhasan Indonesia semua pakai. Peci orang Yahudi juga ada. Nah, kalau itu kekhasan mereka, agama mereka nggak boleh, atau kekhasan orang mereka, walaupun tidak spesifik agama, tapi itu udah tahu jelas itu orang Yahudi atau orang apa, nggak boleh peci yang kecil ya, ada kan? Atau cara mengikat rambut, orang Yahudi kan ada tuh yang dijalin-jalin atau jenggot apa. Kalau itu sudah cetonian apa baso ceto tuh baso udah pasti nian dia orang yang kau ini. Makanya polisi atau tentara nangkepin orang yang pakai baju apa? Bukan baju pakai baju loreng atau baju polisi atau baju tentara. Kenapa? Ya tersabuk nggak boleh polisi. Karena khusus mereka ada aturannya. Itu kebanggaan. Paham ya, Bang? Maka jangan coba-coba. Bahkan ada sebagian itu untuk menunjukkan satu ini, itu nggak boleh sembarangan orang. Walaupun ada pergeseran. Dulu sorban hijau itu setawana, itu nggak sembarangan orang bisa pakai. Di kalangan tertentu itu hanya ulama, tokoh ini ya. Tapi sekarang karena dijual, sorban hijau siapa aja bisa pakai. Iya kan? Itu. Jadi harus dibedakan dulu, ya. Ya ini mana yang dibolehkan, mana yang. Jadi jangan kita ini, jangan latah. Hah? Dari pakaian orang bisa tahu. Antum pernah melihat anak-anak yang suka main motor yang di jalan, dia kan punya khas tuh kan? Anak pang ya, ya kan? Tahu kan anak pang? Kan antum dari tampilannya udah tahu langsung anak pang, paham nggak? Rantai, tato ya kan? Ada nggak anak pang yang ini? Walaupun dia misalnya pangnya pakai gamis yang udah hijrah, tapi masih ada kelihatan. Ah ini kita langsung tahu ini pang nih. Ya nggak? Olahragawan kita langsung tahu dia olahragawan nih, pakai baju. Iya. Bola kan dia pakai, walaupun dia pakai training kita langsung tahu oh ini bola nih, atlet bola nih, oh pakai baju gutung apa namanya, oh ini pemain basket. Langsung kita dari topinya, topi apa yang balap kuda tuh, itu koboi, kita langsung tahu nih koboi nih, atau penggemar koboi nih, sepatunya lancip, ada besi berputar di belakangnya, topi koboinya, kemejanya, ada rompinya ya kan, bahkan ada pistolnya lagi, walaupun pistol air. Kayak itu tadi dia muncul. Nah itu jadi nggak boleh kalau itu kekhasan agama atau kekhasan mereka, karena kita muslim punya kebanggaan sendiri. Allah
Kemudian makna muhkam dan mutasyabih menurut istilah. Tadi secara etimologi, ini secara terminologi. Muhkam dan mutasyabih memiliki dua makna. Makna umum dan makna khusus. Pertama, muhkam dan mutasyabih yang bermakna umum. Sesungguhnya muhkam dan mutasyabih dengan maknanya yang umum, maka keduanya hampir memiliki makna yang sama. Allah Ta'ala menyifati seluruh isi Al-Quran bahwa dia adalah muhkam. Misalnya di surah Hud, surah ke-11 ayat 1. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara rinci dari sisi Allah yang maha bijaksana dan maha teliti. Maksudnya yang diperkokoh dan diperindah, kabar-kabarnya benar, perintah dan larangannya adil, lafaz-lafaznya fasih, dan makna-maknanya jelas. Nah, lihat di kitab tafsir ya. Kata Ibnu Abbas, Al-Quran ini tidak dihapus dengan satu kitab sebagaimana dihapusnya kitab-kitab dan syariat-syariat terdahulu. Qatadah berkata, maksudnya Allah mengokohkannya sehingga di dalamnya tidak ada perbedaan dan pertentangan. Allah Ta'ala menjadikan ayat-ayat Quran seluruhnya mutasyabih. Allah Ta'ala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadisi kitabam mutasyabiham matani. Lihat Az-Zumar ayat 23. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yakni Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Yakni maksudnya serupa dalam keindahannya. Ketika Allah mensifatkan Al-Quran dengan muhkam, maka yang dimaksud ialah, perhatikan, ana ulangi, ketika Allah Ta'ala mensifatkan Al-Quran dengan muhkam, maka yang dimaksud ialah bahwa semua ayat Al-Quran adalah hak atau benar. Tidak ada yang sia-sia dan tidak ada senda gurau di dalamnya. Itu kalau muhkam. Ketika Allah Ta'ala menyifati Al-Quran dengan mutasyabihat, maka yang dimaksud ialah bahwa sebagiannya menyerupai sebagian yang lain dalam kebenaran, kejujuran, dan keindahan. Nah, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, makna muhkam dan mutasyabihat bermakna khusus. Kalau tadi secara umum. Dalilnya mana? Antum buka Ali Imran ayat 7. Buka. Baca itu. Ali Imran ayat 7. Allah berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Baca terjemahnya, baca tak? Dialah Allah yang memberikan kitab Al-Quran kepadamu, Nabi Muhammad. Di antara ayat-ayatnya ada yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Stop. Itu. Ya, ini secara khusus. Beda itu. Kamu mutasyabihat. Kalau yang makna secara umum itu sama. Kalau secara khusus bukan mutasyabihat itu beda. Seperti mana? Ali Imran ayat 7. Ketemu Joni? Nah, ya. Jadi dalam ayat ini muhkam itu tidak sama dengan mutasyabihat. Pertama, perhatikan, muhkam itu ialah ayat yang diketahui makna dan maksudnya. Maknanya apa? Maksudnya apa?
Itu namanya muhkam. Jadi kita baca langsung paham. Misalnya apa? Wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Kan langsung paham tuh. Tidak perlu lagi apa? Ya kan? Aqimis sholat misalnya, dirikanlah sholat, kerjakanlah, langsung paham gitu kan. Sedang mutasyabih adalah ayat yang Allah Ta'ala sembunyikan tentang ilmunya. Nah, itu mutasyabih. Apa contohnya Iwan? Seperti waktu terjadinya hari kiamat, keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal, dan lain-lain. Kalau terkait yang alif lam mim kan kayak tahu mana? Ana, saya tahu Ana, para ulama berbeda, tapi Ana sendiri mengikuti itu nggak ada makna apa-apa. Itu seperti Ustaz Hakim tuh nggak hadir dalam ingatan Ana. Saya ingat Ana, beliau menjelaskan dari perkataan para ulama, yakni potongan-potongan huruf yang ada di awal-awal surah Al-Quran itu seperti alif lam Yasin, Toha, alif lam mim, alif lam ro, sod, ha, ain, sod, ya kan? Nah, itu tidak bermakna apa-apa. Sebagian orang mengatakan nggak ada. Dia hanya menjelaskan bahwa Quran itu memang diturunkan dalam bahasa Arab yang sebenar-benarnya. Yang bahasa Arab itu terdiri atas yakni 5 huruf itu paling banyak. Sod, ha, ain, ada berapa? 5 ya? Alif lam nun 1. Toha, Yasin 2 ya kan? Alif lam mim, alif lam ro, kaf, ha, ya, ain, sod. Coba ada 4 atau 5. Itu menunjukkan bahwa ulama Al-Quran itu memang diturunkan dalam bahasa Arab asli. Yakni setiap bahasa Arab itu katanya itu terdiri atas 5 huruf. Yakni tidak lebih. Wallahu ta'ala. Nanti antum cari lagi. Ada tuh salah satunya di penjelasan yang pernah anak baca ya. Walaupun ada ulama yang mereka ada juga yang menafsirkannya. Ada yang pernah anda baca misalnya kalau ulama Indonesia itu Hasan di tafsir Al-Furqannya, dia menafsirkan alif lam mim tu, alif tu Allah, lam tu Jibril, mim tu Muhammad. Allah alam ini. Karena lebih cenderung itu tadi ya. Dia hanya potongan, hanya menunjuk. Makanya setiap habis potongan itu pasti dia berbicara tentang Quran. Coba antum lihat. Alif lam mim zalikal kitabula, yakni kitab ini. Coba potongan-potongan ayat lain. Pasti di bawahnya ayat sesudahnya itu atau ayat keduanya pasti bicara Quran. Antum lihatlah mana ayat yang potongan-potongan. Ini Al-Imran itu. Misalnya Yasin wal Qur'an, pasti bicara tentang Quran atau kitab. Alif lam mim coba Al-Imran coba. Apa lanjutannya alif lam mim? Terus? Yang maha hidup, yang menerus-menerus mengurusnya. Alif lam mim. Yang ayat 1 Al-Imran. Ayat 2-nya apa? Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Nah, terus? Ayat ketiga lagi. Oh iya, dia menurunkan kitab. Kan? Pasti dia berbicara semua ada, antum lihatlah Toha. Coba surah 20. Ya, coba Toha. Benar enggak Toha sesudahnya? Pasti tentang Quran, surah 20. Nun, coba lihat Nun itu surah berapa tuh? Surah Nun. Surah berapa Nun? Pasti ayat keduanya bicara tentang Quran. Insyaallah, coba buka. Ayat kedua atau tiga? Baca, Bang. Iya, bahasa Arab kan? Iya. Bahasa terjemah juga, Bapak coba aja. Tentang Quran enggak? Iya, nun wal qalami wa ma yastarun.
Ya kan? Paham? Kalau nggak salah nanti lupa berapa jumlahnya itu. Waalaikumsalam. Berapa jumlahnya itu? Yakni ayat-ayat yang dimulai dengan potongan huruf. Ada berapa itu? Searching aja nanti ya. Yang jelas pertanyaan siapa tadi? Akhirnya tadi ya ini kena itu setahu Ana mengikuti yang tidak ada. Ulama beda. Ada yang mengatakan ada, masa Quran nggak ada ini? Ya. Artinya, tapi Ana lebih cenderung ke yakni Allah mau menunjukkan bahwa Quran itu turun dalam bahasa Arab yang pasti yang jelas. Yakni dia terdiri atas 1, 2, 3, 4 atau 5 huruf. Itu Quran. Bahasa Arab. Oleh karenanya setiap ayat yang diawali dengan potongan-potongan huruf, insya Allah ayat kedua atau ketiganya itu pasti dia berbicara tentang Quran. Yani Allah mau menunjukkan ini Quran ini. Ini sudah kita bahas berapa pertemuan yang lalu, yakni kemarin ya, yang ketika Allah menurunkan para rasul, Allah juga bersama rasul itu menurunkan yakni mukjizat. Dan pada zaman Nabi mukjizat itu ya apa? Pada zaman Nabi yang sedang viral itu yakni syair. Orang bagus-bagus nulis syair. Maka Allah turunkan Quran yang enggak ada. Yang ngerti ya ahli orang-orang Arab yang ngerti bahasa Arab, bagus sekali. Makanya Anda ngasih contoh kemarin itu. yakni puisi aja kita bagus sekali puisi. Sampai kemarin siapa? Medi yang jawab kemarin. Siapa? Yang itu? Lupa lagi. Taufik Ismail. Ingat ya kemarin? Ya. Itu aja kita udah ini. Apalagi makanya pemenang saja atau syair pada zaman Nabi itu digantung di mana? Di Ka'bah, dinding Ka'bah itu pemenang. Kasih hadiah, ada berlomba tiap tahun 2 kali atau sekali. Begitu turun Quran terkejut mereka, maka sebagian mereka ini sihir apa? Karena indahnya bacaan Quran. Bahkan sebagiannya juga kalau kita ini kan bagus sekali kan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Akhirannya semuanya huruf apa? Dal, ya kan? Iya kan? Ya enggak? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu keindahan itu. Pertama itu. Yang kedua, pendapat yang kedua, muhkam ialah yang memiliki tafsir dari satu sisi saja. Jadi kalau muhkam itu tafsirnya cuma dari satu sisi. Sedangkan mutasyabih ialah yang memiliki lebih penafsiran. Jadi ada kalau dia cuman bisa dipahami satu, itu berarti dia muhkam. Kalau dia memiliki mutasyabih, kalau antum bertanya apa ya Ustaz contoh? Mungkin salah satu contohnya dia memiliki banyak penafsiran mutasyabih itu, kayak itu tadi. Contohnya atau aula mastumun nisa, atau kalau kamu menyentuh wanita. Itu kan bisa memiliki tafsir. Itu namanya mutasyabih. Yani dia memiliki beberapa tafsiran. Yakni menyentuh di situ bisa yang menyentuh harfiah. Dan itu ada sahabat yang memahami seperti itu. Ada lagi yang menafsirkannya dengan yakni menyentuh secara hakiki, yakni al-jima, campur suami istri. Nah itu. Jadi ada yang dia memiliki
Lebih dari satu penafsiran. Yang ketiga, muhkam ialah yang berdiri sendiri dan dia tidak butuh penjelasan. Dia berdiri sendiri, nggak butuh penjelasan. Sedangkan mutasyabih dia butuh penjelasan, nggak bisa berdiri sendiri. Apa contohnya ini? Misalnya potong tangan, ini kan dia perlu, nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus dijelaskan potong tangan mana. Kalau kita langsung memahaminya, maka langsung habis tangan. Maka dia perlu ditafsirkan dengan sunnah Nabi. Oh, ternyata yang dimaksud oleh Nabi itu potongnya sini. Ya. Kalau dia mencuri lagi, potong. Kalau anak nggak salah tuh kakinya pun segini, ini bukan segini, nggak bisa jalan lagi. Maling lagi, baru tangan. Misalnya ada maling lagi, kapok-kapok itu. Ada nggak bisa? Ya namanya manusia bisa aja lah. Kemarin baru viral anak muda baru Bengkulu dah. Baru keluar pagi tuh, siang tuh Cilo HP. Ya Allah, Bengkulu. Kacau sedikit. Keberapa lagi dah? Keempat. Muhkam ialah ayat-ayat nasikh, yakni ayat penghapus. Sedangkan mutasyabih adalah ayat-ayat mansukh, yakni yang dihapus. Nah, ini pendapat dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Qatadah, Ad-Dhahhak, Ar-Rabi. Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan bahwa ada segolongan ahli tafsir terdahulu berkata, muhkam adalah nasikh, yakni yang menghapus, dan mutasyabih adalah mansukh, yakni yang dihapus. Yang dimaksud oleh mereka wallahu alam yaitu firman Allah, ada di Al-Hajj ayat 52, fayansakhullahu ma yulqis syaitanu summa yuhyikumullahu ayati wallahu alimun hakim. Tapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayat itu. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Al-Hajj ayat 52. Maka pengertiannya seluruh ayat Quran muhkam. Sedang yang mutasyabih adalah apa yang dilemparkan keraguan-raguan padanya oleh setan. Kemudian Allah menghapus dan menghilangkannya. Bukan menghapus apa yang disyariatkan oleh Allah. Allah alam, itulah dia 4 pendapat para ulama, yakni makna muhkam dan mutasyabih. Kemudian yang selanjutnya dalil-dalil tentang muhkam dan mutasyabih. Pertama dalil Quran. Nah, itu yang terkenal tadi, surah Al-Imran ayat 7. Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ya baca terjemahnya, ada yang itu enggak? Ya. Dari yang pertama. Iya. Anda baca yang ayat 7 aja. Dari awal ya ayat 7. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Nah, Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. ya. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran
semuanya dari sisi Tuhan kami. Ya. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Nah, itu dalil tentang adanya muhkam dan mutasyabi. Ingat, ini prinsip penting dalam manhaj kita. Materi manhaj salaf. Apa tadi? Mengimani ayat-ayat yang mutasyabi dan mengamalkan ayat muhkam. Dalilnya itu ayat 7 surah Ali Imran. Dalil yang kedua dalil hadis, yakni sunnah. Ada cerita dulu beberapa sahabat Nabi SAW, mereka sedang duduk di dekat rumah Nabi SAW. Tiba-tiba di antara mereka ada yang menyebutkan salah satu dari ayat Quran. Lalu mereka bertengkar sampai suara mereka itu tinggi. Biasa orang bertengkar kan? Ada tak orang bertengkar akhirnya pelan-pelan hilang suaranya? Ada? Enggak, makin bertinggi ya. Lalu Rasulullah SAW keluar, marah beliau, merah wajahnya. Sambil dilemparnya debu dia berkata, "Tenanglah wahai kaumku, sesungguhnya cara seperti ini, yakni bertengkar, telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Yaitu mereka menyelisihi para nabi mereka, serta mereka berpendapat bahwa sebagian isi kitab itu bertentangan dengan sebagian isi kitab yang lain. Ingat, sesungguhnya Al-Quran tidak turun untuk mendustakan sebagian atas sebagian yang lain. Bahkan ayat-ayat Quran itu sebagian membenarkan sebagian yang lain. Karena itu, apa yang telah kalian ketahui, amalkanlah. Apa yang kalian tidak ketahui, itu serahkan saja kepada ahli ilmu, yakni orang yang mengetahui. Maka gak pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, Iwan, ada ayat itu yang bisa kita tahu, ada yang kita nggak paham. Dan jangan kita berdebat, nggak boleh berdebat. Lihat sahabat Nabi tadi akhirnya beribut sampai Nabi keluar. Kenapa kalian akhirnya mempertentangkan yakni ayat ini? Karena ayat Quran itu nggak bertentangan, dia akan saling menguatkan. Paham nggak Iwan? Kalau bertentangan, kita yang belum paham, maka kita bertanya kepada yang paham, yakni siapa? Ulama. Ulama semua tahu. Karena ada ayat yang satu, misalnya ayat tentang apa? Minuman keras. Kan ada 3 kali. Yang satu nanti dihapus yang kedua dihapus oleh yang ketiga. Ayat pertama, Anda hadir antum dalam ingatan anak. Allah mengatakan yakni pada minuman keras itu terdapat apa? Manfaat dan mudorot. Mudorotnya lebih hadir anak. Nanti antum carilah. Ayat kedua turun lagi. Janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Ayat ketiga lagi dihapus. Datang dia menghapus, yakni innamal khamru wal maisir rijsun dan seterusnya. Sungguhnya Allah sudah mengharamkan yakni minuman keras, judi dan mengundi berhala. Itu 3 ayat itu saling ya nasiman mansuk. Kalau kita nggak ini. Makanya sebagian kesesatan itu orang dia hanya memakai 1 ayat dan menolak ayat yang lain. Seperti yang terkenal itu orang jil. Dia pakai ayat, antum masih ingat yang ya ini orang-orang yang terdahulu yang lurus itu. Padahal itu sudah dibantah oleh ayat yang lain. Bahwa semua orang itu sebelum Islam itu, yakni sebelum turunkannya Nabi Muhammad atau diutus Nabi Muhammad, mereka itu semuanya agama apapun dia harus masuk kepada Islam, agama Nabi. Walaupun mereka dulu tuh memang ngikutin Nabi Isa, ngikutin Nabi Musa, semuanya itu sudah turun Nabi Muhammad, semuanya harus ikut Nabi Muhammad. Bahkan ada seorang pamannya Khadijah ya kan, waktu Nabi dapat wahyu itu, Khadijah kan ngajak
Nabi ke pamannya Waraqah bin Naufal itu. Kasih ceritain, wah, kasih tanda-tanda oleh itu kan. Bagaimana gambarannya kata Waraqah? Wah itu namus katanya. Namus itu bahasa ininya tuh Jibril yang datang. Kaum pasti akan dikejar-kejar, akan diusir oleh kaummu sendiri. Alangkah bahagianya andai kata aku masih hidup, aku akan membelamu, kata siapa? Waraqah bin Naufal. Tak lama Waraqah meninggal. Tahu dari mana Waraqah? Tahu dari mana? Tahu dari Injil. Ya, ini dia sudah membaca kitab Injil. Ya, ini di Injil diceritakan bahwa nanti di akhir zaman akan turun. Antum buka di surah Al-Fat ya, itu kalau nggak salah. Al-Fat atau Muhammad itu. Ya, ini sungguhnya sudah dikabarkan berita tentang kehadiran Nabi Muhammad itu. Di mana di Injil. Isa sudah memberitahu. Itu Waraqah tahu. Tapi mereka orang Yahudi dan Nasrani mengingkari. Kenapa? Hendra? Kenapa Yahudi mengingkari? Padahal mereka tahu. Kaum mereka sendiri tahu itu. Bahkan mereka mengenal Nabi Muhammad itu lebih mengenal Nabi Muhammad daripada anak-anak mereka. Kenapa? Karena mereka membaca yakni akan datang. Bukan dari kaum mereka. Betul. Karena bukan dari kaum mereka, bukan golongan mereka. Antum bayangkan kenapa Salman Al-Farisi itu sampai ke Madinah? Kenapa? Nyari. Iya, dia dapat itu membaca kitab. Taurat atau Injil? Injil. Lalu dia dapat kabar, dia belajar. Bukan. Sampai inilah dia. Yakni dia diutus di mana? Negeri yang banyak pohon kurma. Rinci nian. Tandanya begini. Sampai dia minta lihat punggung Nabi. Apa namanya itu? Tanda kenabian tuh. Khotamul Nubuwah. Ya, ini tanda kenabian. Tanda kenabian Nabi itu berbentuk daging tumbuh sebesar apa? Sebesar telur puru berapa? Coba antum ini cari, coba. Tanda kenabian, Khotamul Nubuwah. Coba apa cirinya tuh? Anak tidak hadir dalam ingatan. Tanda kenabian tuh ininya apa bahasa ininya, kata kuncinya tuh. Pokoknya itulah yang ada di pundak Nabi itulah. Siapa yang ketemu coba baca. Tanda fisik berupa benjolan daging di punggung. Nah, warna ada warnanya, ada ini enggak besarnya. Itu aja Ustaz. Ada yang rinci nggak? Ada yang lebih rinci? Kalau sebut berupa daging, kalau mak berwarna merah hitam, warna hijau dan biru halus. Burung darah. Itu ada lebih rinci lagi itu. Bukan tanda kenabian. Itu. Apa namanya itu? Khotamul apa tuh? Khotamul Nubuwah. Itu. Stempel kenabian. Itu. Jadi sampai ada seorang sahabat yang dia suruh buka lihat itu. Jadi terang. Paham nggak Iwan? Sejenis tompel Ustaz. Ya mungkin itulah. Tapi jangan bilang tompel lah. Pokoknya itulah. Itu tadi yang adil tuh baca hadisnya aja udah dah. Itulah. Nggak usah dibilang tompel. Pokoknya baca itulah. Dia daging yang menonjol. Coba kurang rinci apa Ikhwan? Kedatangan Nabi itu sudah diceritakan oleh Allah di kitab-kitab sebelum Al-Quran. Bahkan mereka mengetahui, lebih tahu Nabi itu daripada anak-anak mereka sendiri. Dari mana? Tanda-tanda yang diberitahu oleh Allah. Maka sebagian orang tuh, Heraklius, Raja Romawi itu, ketika datang surat Nabi Muhammadin ila Hirokla Azimir Rum, suruh masuk Islam itu, Heraklius itu sebenarnya dia beriman. Kenapa Heraklius itu dia tuh hobi baca, ilmunya banyak Heraklius itu, raja, dan dia cerdas. Dia sudah baca tanda apa bahwa di kitab mereka itu akan ada Nabi akhir zaman.
Dan dia langsung bertanya kepada sahabat Nabi itu, bagaimana sifat dia? Oh begini dia. Siapa pengikutnya? Orang-orang miskin. Oh ini benar. Ini. Dan dia udah mengajak itu pembesar dia, menterinya itu, supaya ikut. Sampai dikunci-kunci pintu oleh dia. Tapi akhirnya begitu disuruh ini, pembesar Romawi itu, para menteri, ajudannya, pembantu dia tuh lari seperti onta lari dari singa, seperti domba lari dari serigala. Gak mau dia. Akhirnya Heraklius pun apa? Hatinya lemah. Akhirnya dia gak mau menerima dakwah Nabi. Heraklius sebenarnya mau. Makanya para ulama beda, apakah Heraklius menerima dakwah Nabi atau enggak? Ada ulama yang ini. Tapi yang benar, Heraklius terima. Beda dengan Najasyi. Najasyi beriman. Hanya rakyatnya tidak. Sampai dia mati dalam Muslim. Bahkan Allah langsung kasih tahu kepada Nabi. Ya, Jibril tuh. Itulah syariat sholat go. Itu Heraklius itu. Siapa namanya? Hah? Sorry. Heraklius Raja Romawi. Kenapa? Jadi Nabi itu terang nih, Wan. Ibarat kato, antum disuruh nyari orang, jelas nih ya rumahnya di sini, namanya ini. Bahkan ciri khasnya disebut. Nah, sampai ada yang kotamul apa? Dia nggak pernah bohong. Ini siapa? Tanya orang, Muhammad pernah bohong? Nggak pernah. Inilah orang bayangin tuh. Tadi kita berdebat. Apa istilah tadi, sudah ketemu belum? Di mobil tadi. Nggak tahu. Cara mencari itu tadi. Investigation. Crime investigation. Jadi orang cari. Nggak bisa lagi nolak, orang buktinya udah ada. CCTV. Saksi ada orang nengok. Cap apa? Sidik jari. Ada darah di tanda, nggak bisa lagi. Mau gimana? Biasanya game-game. Ada game-game yang Nah, nggak tahu orang lari ke game-game. cari fakta. Apa kita kembali melebar ke situ kita dari mana itu, Masya Allah ya. Jauh sekali melebar ini. Ya ini mutasyabihat. Jadi di dalam hadis tadi yang kita baca terdapat penjelasan mengenai mutasyabih yang bersifat nisbi yang dapat dihilangkan dengan cara mengembalikannya kepada muhkam atau bertanya kepada orang yang mengetahui. Jadi antum, makanya kita perlu kitab tafsir supaya kita tahu makna ayat ini apa maksudnya. Karena memang ada ayat yang langsung kita bisa paham, tapi ada ayat yang kita bisa. Nah, nanti kita kasih contoh. Itu yang terjadi perdebatan misalnya antara Salafiyah dengan Asy'ari. Misalnya dengan nama dan sifat. Itulah yang terjadi perdebatan keras. Ya. Kemudian ada hadis Rasulullah, kata Rasulullah, kitab yang pertama kali diturunkan dari satu pintu dengan satu huruf. Sedang Al-Quran diturunkan dari 7 huruf. Berupa 1 larangan, 2 perintah, 3 penghalalan, 4 pengharaman, 5 muhkam, 6 mutasyabih, dan 7 permisalan-permisalan. Maka halalkanlah apa yang dihalalkannya, haramkanlah apa yang diharamkannya, kerjakanlah perintahnya, tinggalkanlah larangannya, ambillah pelajaran dari permisalan-permisalannya, beramallah dengan ayat-ayat muhkamnya, imanilah ayat mutasyabih, dan katakanlah apa? Wa qaulu amanna bihi kullun min indi rabbi. Kami beriman karena semuanya itu dari Allah. Jadi ayat ini, hadis ini, terdapat penjelasan mengenai mutasyabih hakiki yang wajib diimani.
dan bisa juga dipahami mutasyabih nisbi karena wajib diimani. Ya. Ketiga, perkataan para ulama tentang ini. Ibnu Abbas berkata, kami beriman kepada yang muhkam dan mengamalkannya, dan kami beriman kepada yang mutasyabih namun tidak mengamalkannya, dan seluruhnya dari sisi Allah. Aisyah berkata, kedalaman ilmu mereka ialah mereka beriman kepada ayat-ayat mutasyabih padahal mereka tidak mengetahui maknanya. Hasan Basri mengatakan mereka mengamalkan ayat muhkam, mengimani mutasyabih, dan menyerahkan makna ayat yang tidak jelas bagi mereka, yakni kepada orang yang mengetahui. Jadi ikhwan, sikap salaf terhadap ayat muhkam dan mutasyabih, yakni kewajiban kita muslim mengamalkan nas yang sudah jelas bagi kita dan mengimani nas yang masih samar. Apa tadi? Mutasyabih. Mengembalikan mutasyabih kepada yang muhkam, serta menafsirkan dan menjelaskan nas yang mutasyabih dengan mempergunakan nas yang muhkam, sehingga kandungan makna yang ada padanya sesuai dengan kandungan makna yang ada pada nas yang muhkam, sehingga nas-nas tersebut saling menyesuaikan sebagian dengan sebagian lainnya dan saling membenarkannya dengan sebagian dan sebagian lainnya, karena semua nas itu datang dari Allah Ta'ala, dan apa yang datang dari Allah tidak ada perselisihan dan pertentangan. Sedangkan ahlu bid'ah, perhatikan apa sikap mereka terhadap ayat muhkam mutasyabih. Pertama, mereka menolak sunnah-sunnah yang telah tetap dari Rasulullah dengan nas dari Quran atau hadis Nabi yang masih mutasyabih. Yang kedua, menjadikan nas yang muhkam sebagai mutasyabih dengan tujuan meniadakan atau menolak kandungan. Tadi ayat 7 surat Al-Imran tadi, ingat. Di dalam ayat itu bahwa sikap kaum mukminin yang mendalam ilmunya tadi apa? Warasikhun, ya. Ilmunya yakni terhadap ayat atau nas mutasyabih, dia mengimani dan mengembalikan hakikatnya kepada Allah. Sedangkan sikap orang yang menyimpang, yang hatinya ada penyakit, dia mengikuti nas-nas mutasyabih. Apa itu? Dan menjadikan sebagai dalil dengan penafsiran mereka yang batil, yakni supaya jadi fitnah dan bahkan mengubah isi kitab Allah. Nah, itu nggak boleh kita ikuti. Antum baca lagi ya Al-Imran ayat 7 itu. Nah, sebagai penutupnya kita akan kasih contoh beberapa contoh-contoh nas-nas mutasyabih yang wajib dikembalikan kepada nas yang muhkam. Contoh pertama, Jahmiyah menolak nas-nas muhkam yang sangat jelas dengan puncak penjelasan, yaitu bahwa Allah Ta'ala disifati dengan sifat-sifat sempurna. Konsentrasi Iwan. Ana ulangi, Jahmiyah menolak nas-nas muhkam yang sangat jelas dengan puncak penjelasan, yaitu bahwa Allah Ta'ala disifati dengan sifat-sifat yang sempurna berupa ilmu, kekuasaan, kehendak, hidup, berbicara, mendengar, melihat, istiwa alal aras, wajah, dua tangan, marah, ridho, bergembira, tertawa, kasih sayang, dan hikmah.
Karena apa? Karena ada dalil. Allah Ta'ala juga disifati dengan perbuatannya. Apa itu misalnya? Datang, mendatangi makhluknya nanti pada hari kiamat, turun ke langit dunia, dan semacamnya. Dan mereka menolak pengetahuan tentang kedatangan Rasul SAW yang membawa berita tentang Rohnya. Ilmu tauhid, yakni rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, lebih tinggi daripada ilmu wajibnya sholat, puasa, haji, zakat. Apa itu fikih ya? Haramnya perbuatan zalim dan perbuatan keji. Umat Islam diwajibkan membenarkan berita yang beliau bawa dengan kewajiban yang tidak akan sempurna pokok keimanan kecuali dengannya. Jahmiyah menolak semua itu, yakni dengan nas mutasyabih tadi. Itu menurut mereka yang terdapat dalam firman Allah, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengannya. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau mengetahui sesuatu yang sama dengannya? Qul huwallahu ahad. Ya, Allah dialah yang Maha Esa. Kemudian dari nas-nas muhkam dan jelas ini mereka mengeluarkan berbagai kemungkinan dan perubahan dan menjadikannya sebagai bagian dari nas-nas mutasyabi. Itu apa? Jahmiyah. Ini konsen nih kawan ya. Nah, bagaimana kita Ahlus Sunnah? Perhatikan. Ahlus Sunnah lawannya, kita menetapkan semua sifat Allah Ta'ala yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri, dan juga yang disifatkan oleh Rasul, yakni Rasulullah Muhammad SAW, bagi dirinya, yakni bagi diri Allah. Dengan tidak mengingkari, gak boleh kita mengingkari kalau itu memang sudah Allah yang memberi tahu, Nabi yang memberitahu. Perhatikan ya, ya. Tidak mentahrif, tidak menanyakan bagaimana tahrif berubah, tahrif itu merubahnya, tidak merubahnya. Ya. Tidak menanyakan camano, dan juga tidak menyamakannya dengan sifat makhluk. Ya. Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa satu, Allah tidak sama dengan makhluk. Dua, wajib menetapkan keesaan Allah dan menetapkan sifat-sifat Allah. Tiga, kita tidak mengetahui tentang hakikat makna sifat-sifat Allah, dan tetapi tidak mengetahui tentang kaifiatnya. Ana ulangi, kita mengetahui tentang hakikat makna sifat-sifat Allah, tetapi tidak mengetahui tentang kaifiat bagaimana. Paham Iwan? Ini perbedaan kita dengan mereka. Kita harus konsen itu, masalah pemahaman asma dan sifat. Inilah puncak perbedaan kita dengan mereka. Memahami ayat-ayat, misalnya ayat-ayat nuzul, turunnya Allah, yadullah, tangan Allah, apalagi ad-dhahak, yakni tertawa. Ini yang paling penting. Bagaimana beda kita dengan mereka? Istiwa itu mereka memaknai dengan istaulah, berkuasa. Karena namanya berkuasa berarti dia mengambil kekuasaan. Kekuasaan siapa yang diambil oleh Allah? Sedangkan dia zat yang maha kuasa. Tapi kalau kita memahami istiwa, ya istiwa. Ya. Tapi Anda pernah ditanya sama teman, Allah itu ada di mana? Saya jawab cuma satu. Allah itu ada di aras. Ya? Istiwa alal aras. Cuma itu aja Anda jawab. Iya. Anda nggak mau jawab yang lain. Iya. Itu sama seperti ketika Rasulullah bertanya kepada budak perempuan, Aina Allah, di mana Allah? Dia jawab fis sama, di atas langit. Yani maksudnya di atas aras. Maksudnya nggak boleh ditakwil apa Ustaz? Hah? Nggak boleh ditakwil. Ya ditakwil itu dirubah maknanya. Oh, dia berubah makna.
Jadi kita harus mengimani benar. Iya, kita harus apa yang dikatakan Allah ya itu seperti itu. Tidak perlu. Tapi kita tidak menyamakannya seperti kita. Sampai dibilangnya mujassimah ini orang. Nah, ya itu biasa itu. Ya biar aja. Biar aja. Dan kita sebagai orang awam, penonton ilmu nggak usah berdebat. Ya saya sudah yakin sudah itu aja. Buat apa berdebat? Paham nggak maksudnya? Nggak akan selesai orang para ulama aja pembesar mereka nggak selesai. Karena mereka makanya ada kelompok Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah. Tadi yang kita bahas di Jahmiyah. Paham? Nah, yang kedua, ini contohnya cuman ada 4 5. Kita selesaikan saja. Agak panjang kita ngaji, makanya agak cepat tadi. Yang kedua, mereka seperti Jahmiyah, mereka menolak nas muhkam. Ingat muhkam tadi dicatat kan? Yang telah diketahui pasti, yakni bahwa para rasul datang dan dengan membawa kabar yang menetapkan. Apa itu? Bahwa Allah Ta'ala berada di atas makhluknya dan beristiwa di atas arasnya. Mereka tolak dengan ayat mutasyabih. Apa itu ayat mutasyabihnya? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Apalagi mereka menolaknya dengan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Dan ayat-ayat yang serupa. Jadi mereka tolak itu. Jadi mereka menolak istiwanya Allah dengan ayat-ayat juga. Lalu mereka mengubahnya dan membuat dusta. Mereka menolak nas-nas tentang ketinggian Allah. Apa bedanya dengan kita Ahlussunnah? Perhatikan Iwan. Kita Ahlussunnah, perhatikan, menetapkan bahwa Allah berada di atas arsy. Apa yang telah dituturkan Al-Quran dan As-Sunnah bahwa Allah dekat dan bersama makhluknya, ya, tidaklah bertentangan dengan yang Allah firmankan. Bahwa Allah Maha Tinggi dan bersemayam di atas arsy. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala dalam segala sifatnya. Dia Maha Tinggi dalam kedekatannya, tetapi dekat dengan ketinggiannya. Paham gak Iwan? Kita yang kalau tinggi itu jauh dengan yang di bawah. Sedangkan Allah tuh kalau tinggi dia bisa dekat. Paham gak Iwan? Paham gak? Ini kita bantah ini loh. Sama seperti mereka mengibaratkan hadis, yakni ketika sepertiga malam yang akhir Allah apa? Allah turun ke langit dunia. Kita mengimaninya enggak? Mengimani kita. Kenapa? Falam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah. Allah telah itu sudah turun, tidak usah diinikan. Nah, mereka menolaknya dengan apa? Dengan akal. Kalau turun ke langit dunia, kata mereka, kan di Indonesia saja itu ada 3, yakni WIB, WIT, paham nggak? Nah, ini sepertiga malam tuh ada di setiap tempat. Nah, waktu Allah turun di langit itu, di sini Allah di mana kata dia? Bagaimana jawabnya? Iya, Allah turun dengan kemaha besarnya Allah. Ya itu kita yang seperti itu tuh. Yang kamu bilang Allah turun sepertiga malam di dunia, sedangkan di tempat lain siang atau masih pagi, nggak sama itu. Ya itu kita. Kalau kita iya, tapi kalau Allah, orang yang memiliki malam dan siang itu Allah. Tugas kita itu hanya beriman. Paham nggak? Jadi kita beriman. Hakikatnya bagaimana kita?
Jangan ditanya turunnya bagaimana, Panjang segitu. menolak. Itu beda kita itu dengan mereka. Nanti antum bisa jelas lagi. Untuk bantah subhannya ada. Ustaz Prianda sendiri ada tuh buku. Anda ada dalam ingatannya judulnya itu, anak ada itu. Ya ini bagaimana cara membantah. Misalnya surah Qaf ayat 16 tadi. Kalau memang Allah bersemayam di aras katanya, kenapa ini kami lebih dekat daripadanya dari urat lehernya? Nah, itu kalau dibaca ayat sebelumnya Qaf ayat 15, 14, 13 itu Allah memberitahukan yakni yang dimaksud itu adalah malaikat Raqibun Atid, yakni karena ayat itu berbicara tentang Raqibun Atid. Coba antum buka lah. Surah Qaf dari ayat berapa ya? 13 ya? Atau 10 lah, coba lihat. Ada nggak berbicara tentang Raqibun Atid? Qaf itu surah berapa ya Qaf? 50. Nah coba ayatnya dari ayat, coba ayat 13, coba baca. Atau dari baca terjemahnya aja, coba ya. Ayat 13 tadi. Iya coba. Dan demikian juga kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, Nah, dan juga penduduk Aika serta kaum Tuba, semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul, maka berlakulah ancamanku atas mereka. Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sama sekali tidak. Bahkan mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Qaf ayat berapa itu? 13 sampai 15. Bukan tak? Ayat 16 nya apa? 16 lagi. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Nah itu tuh. Oh, ini. Terus Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, terus lanjutannya? Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya. Nah itu tuh. Jadi yang dimaksud kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, jadi yang dimaksud malaikat itu. Berarti ayat berapa tuh? Ayat 16 Oh berarti salah. Berarti harus ke bawah. Afwan. Berarti penjelasan atau tafsir dari wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, yakni kami lebih dekat kepada dari ular rena, ditafsirkan dari ayat 17 itu ya. Yakni ketika ada dua malaikat yang mencatat. Itu maknanya. Dan kalaupun Allah diistiwa di aras sana, dan kita merasa dekat dengan Allah ya kan. Sedangkan makhluk aja sering pengembara itu dia berjalan di padang pasir. Dia berkata aku bersama rembulan. Padahal rembulan di mana? Jauh. Itu makhluk, apalagi Allah. Allah itu tinggi tapi dia maha dekat dengan kita. Dan maha dekat itu bukan zat Allah. Karena zat Allah itu yakni dia berbeda dengan makhluk, tidak menyatu dengan makhluk. Makanya kita menyesatkan orang-orang kaum yang manunggaling kaula Gusti itu, yakni bersatunya Tuhan dengan nah, mungkin nggak bisa karena makhluk diciptakan oleh Allah. Allah itu terpisah daripada makhluknya, dia di luar makhluk. Allah Ta'ala alam. Barangkali itu Ibuan, udah 1 jam lebih nih. Barangkali cukup itu 2 contoh itu. Contoh-contoh yang lain bisa antum lihat di barangkali di kitab-kitab yang lain penjelasan. Betapa ini menunjukkan bahwa inilah perbedaan kita, yakni salaf di dalam mengimani ayat mutasyabih dan muhkam. Inilah perbedaan, salah satunya. Dan ini menjadi prinsip dasar. Makanya judulnya apa? Prinsip terpenting manhaj salaf dalam akidah. yakni kita mengimani 2 ayat itu, muhkam dan mutasyabih. Muhkam kita imani dan kita
dinafikan. Mutasyabihat kita imani, kita yakini, tapi hakikatnya kita serahkan kepada Allah. Paham Iwan? Insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi